beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Before that, I'm Desiana, a first semester student at Universitas Teknokraт Indonesia, majoring in accounting. Oke, today kita akan membahas tentang metode pengambilan sampel and distribution sample in economy. Oke, langsung saja, let's get start. So guys, mengapa kami menggunakan pengambilan sampel? Yang pertama ada kepraktisan. Sensus lengkap ini seringkali tidak layak dilakukan karena ini akan membutuhkan biaya yang lebih besar dalam hal uang, waktu, dan logistik. Yang kedua ada efisiensi. Pengambilan sampel ini memungkinkan analisis yang lebih cepat dan pengelolaan data yang lebih mudah. Dan yang terakhir ada keterwakilan. Sampel yang dirancang dengan baik ini akan mencerminkan populasi sehingga kesimpulan dapat digeneralisasikan secara akurat. Nah, kualitas desain seperti kerangka, pemilihan, dan pelaksanaan ini menentukan seberapa baik hasil sampel mencerminkan populasi. Nah, populasi versus sampel. Apa sih perbedaan dari populasi dan sampel? Populasi itu merupakan setiap unit yang menjadi perhatian. Misalnya, semua UMKM di Indonesia. Nah, itu merupakan sebuah populasi. Jika sampel ini merupakan sebagian kecil yang dipilih untuk penelitian. Misalnya, 1000 UMKM yang dipilih secara acak. Itu merupakan sampel. Selanjutnya ada parameter atau nilai populasi sebenarnya yang tidak diketahui. Lalu ada statistik atau kuantitas yang dihitung dari sampel yang digunakan untuk memperkirakan parameter. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel yang umum dalam ekonomi. Umum ya guys. Yang pertama ada pengambilan sampel secara acak. Nah, setiap unit ini memiliki peluang yang sama atau semua itu dapat menjadi sampel guys. Jadi kesempatannya itu sama, peluangnya sama besar. Lalu yang selanjutnya ada pengambilan sampel bertingkat. Nah, ini membagi populasi menjadi strata homogen, misalnya sektor, dan mengambil sampel di dalam setiap strata untuk mendapatkan penelitian. Yang selanjutnya pengambilan sampel sistematis. Nah, pilih setiap unit ke K setelah permulaan acak praktis untuk bingkai urutan. And next ada pengambilan sampel non probabilitas. Metode ini bertujuan untuk metode yang berdasarkan dengan kemudahan nih. Ini berguna untuk pekerjaan eksploratif tetapi membatasi kemampuan generalisasi. Nah, yang terakhir ada pengambilan sampel cluster. Pilih kelompok, misalnya provinsi, lalu ambil sampel di dalamnya. Nah, ini efektif dari segi biaya untuk populasi yang tersebar. Yang selanjutnya ada studi kasus pengambilan sampel UMKM. Nah, tujuannya yaitu untuk mengukur dampak dari kebijakan terhadap kinerja UMKM di Jawa Barat. Nah, populasinya yaitu seluruh UMKM di Jawa Barat. Metode yang diambil yaitu pengambilan sampel acak bertingkat berdasarkan sektor, yaitu kuliner, mode, dan kerajinan. Yang terakhir yaitu prosedur. Ambil sampel secara proporsional dari setiap sektor ini untuk menjaga representasi sektoral. Nah, alokasi proporsional ini mengurangi bias dan meningkatkan ketelitian estimasi tingkat sektor. Next yaitu apa itu distribusi sampel. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas suatu statistik, misalnya rata-rata sampel yang dihitung dari sampel berulang yang diambil dari populasi yang sama. Distribusi ini menggambarkan variabilitas yang kita harapkan dari sampel ke sampel dan merupakan hal mendasar dalam inferensi statistik. Nah, anggap aja ini sebagai distribusi jawaban yang akan kita dapatkan jika kita mengulangi survei tersebut berkali-kali.
Ya, selanjutnya ada teorema limit pusat atau CLT, kekuatan praktis yang ampuh. Yang pertama ada ide inti. Terlepas dari bentuk populasi distribusi rata-rata, sampel ini mendekati normalitas seiring bertambahnya dengan ukuran sampel. Jadi ide inti ya, dari sampel tersebut ya guys. Yang selanjutnya ada mengapa ini penting. Nah, mengapa sih teorema limit pusat atau CLT ini penting? Ini akan memungkinkan penggunaan metode ZRT untuk interval kepercayaan dan uji hipotesis bahkan ketika data mentah itu tidak berdistribusi normal. Yang terakhir ada aturan praktis, ukuran sampel N lebih dari 30 ini seringkali sudah cukup, tetapi data yang miring atau berekor tebal ini mungkin akan memerlukan N yang lebih besar. Nah, contoh penerapannya dalam ekonomi. Yang pertama, memperkirakan pendapatan rata-rata. Gunakan distribusi sampling dari rata-rata plus kesalahan standar untuk membangun interval kepercayaan untuk pendapatan populasi. Yang kedua, pangsa pasar atau tingkat adopsi. Distribusi sampel proporsi ini memperkirakan persentase konsumen yang mengadopsi suatu produk. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis. Bandingkan rata-rata di dua kota menggunakan uji T atau skor Z dengan panduan teorema batas pusat atau CLT yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, pilihan desain seperti ukuran sampel, sertifikasi, dan pengelompokan ini mempengaruhi presisi dan rumus variansi yang benar. Yang terakhir yaitu poin-poin penting dan langkah selanjutnya. Pengambilan sampel ini sangat penting. Ini memungkinkan analisis ekonomi yang praktis dan hemat biaya ketika sensus tidak praktis dilakukan. Yang kedua, pilih desain Anda. Sesuaikan metode yaitu bertingkat, berkelompok, ataupun secara acak. Nah, dengan pertanyaan penelitian dan realitas lapangan. Jadi kita bisa memilih sendiri nih desain kita. Kita mau berkelompok atau kita mau bertingkat gitu. Kita memilih secara acak, itu akan menjadi pilihan kita sendiri. Yang terakhir, manfaatkan CLT. Gunakan distribusi sampel ini untuk mengukur ketidakpastian dan membuat kesimpulan yang kuat. Nah, langkah selanjutnya yang disarankan, finalisasi kerangka pengambilan sampel. Hitung ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mencapai presisi target. Dan lakukan uji coba survei untuk mendeteksi masalah praktis sebelum peluncuran penuh. Yang terakhir yaitu poin-poin penting dan langkah selanjutnya. Pengambilan sampel ini sangat penting. Ini memungkinkan analisis ekonomi yang praktis dan hemat biaya ketika sensus tidak praktis dilakukan. Yang kedua, pilih desain Anda. Sesuaikan metode yaitu bertingkat, berkelompok, ataupun secara acak. Nah, dengan pertanyaan penelitian dan realitas lapangan. Jadi kita bisa memilih sendiri nih desain kita. Kita mau berkelompok atau kita mau bertingkat gitu. Kita memilih secara acak, itu akan menjadi pilihan kita sendiri. Yang terakhir, manfaatkan CLT. Gunakan distribusi sampel ini untuk mengukur ketidakpastian dan membuat kesimpulan yang kuat. Nah, langkah selanjutnya yang disarankan, finalisasi kerangka pengambilan sampel. Hitung ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mencapai presisi target. Dan lakukan uji coba survei untuk mendeteksi masalah praktis sebelum peluncuran penuh. Okay guys, that was an explanation this time. If you have any question, you can ask in the column comment. I hope this knowledge is useful for all of you. See you in the next video guys. Goodbye everyone.